Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 646D01 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas mata kuliah metode kuantitatif dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan Terhadap Keberhasilan Usaha Kafe Sekitar Jalan Jambore Cibubur, yang dimana beranggotaan 4 orang, yaitu Denisa Maya Cito Giovanni, Wulan Fitri Ayu Anggraini, Putri Syamsi Amalia, dan Siva Fauzia. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, uji validitas. Pengujian validitas terhadap kuesioner dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi produk momen. Hasil penelitian validitas selanjutnya dibandingkan dengan tabel koefisien korelasi. Bila R hitung lebih besar dari L tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hasil dari pengujian validitas dapat diuraikan sebagai berikut. A. Variabel motivasi kerja. Penelitian uji validitas ini dilakukan terhadap 41 responden dengan rumus korelasi bivariate person dengan program SPSS statistik 26 dengan 3 item atau instrumen pernyataan. Ternyata dari semua item atau instrumen dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas dari variabel motivasi kerja dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Selanjutnya, hasil uji validitas instrumen motivasi kerja. Pada tabel menunjukkan bahwa validitas instrumen variabel motivasi kerja sebanyak 3 butir pertanyaan dapat diperoleh R hitung lebih besar dari R tabel sebesar 0,398, yang berarti variabel motivasi kerja valid dan dapat digunakan. Selanjutnya, hasil uji validitas instrumen kinerja karyawan. B. Variabel kinerja karyawan. Penelitian uji validitas ini dilakukan terhadap 41 responden dengan rumus korelasi bivariate person dengan program SPSS statistik 26 dengan 3 item atau instrumen pernyataan. Ternyata dari semua item atau instrumen dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas dari variabel kinerja karyawan dilihat dari tabel di bawah ini. Pada tabel menunjukkan bahwa validitas instrumen variabel kinerja karyawan sebanyak 3 butir pernyataan dapat diperoleh R hitung lebih besar dari R tabel sebesar 0,398, yang berarti variabel kinerja karyawan valid dan dapat digunakan. Selanjutnya, hasil uji validitas instrumen keberhasilan usaha. C. Variabel keberhasilan usaha. Penelitian uji validitas ini dilakukan terhadap 41 responden dengan rumus korelasi bivariate person dengan program SPSS statistik 26 dengan 4 item atau instrumen pernyataan. Ternyata dari semua item atau instrumen dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas dari variabel keberhasilan usaha dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Pada tabel menunjukkan bahwa validitas instrumen variabel keberhasilan usaha sebanyak 4 butir pertanyaan dapat diperoleh R hitung lebih besar dari R tabel sebesar 0,398, yang berarti variabel keberhasilan usaha valid dan dapat digunakan. Selanjutnya diuji reliabilitas. Diuji reliabilitas pada suatu instrumen penelitian adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui dalam pengumpulan data penelitian sudah dapat dikatakan reliable atau tidak. Bisa dilihat pada tabel menunjukkan nilai Cronbach alpha, motivasi kerja sebesar 0,815, kinerja karyawan sebesar 0,767, dan keberhasilan usaha sebesar 0,788. Nilai dari Cronbach alpha pada masing-masing variabel di atas 0,60 sehingga hasil tersebut dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya, hasil pengujian analisis data. 1. Uji analisis regresi linear berganda. Berdasarkan pada tujuan dan hipotesis yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka metode analisis data yang dapat diterapkan adalah analisis regresi berganda. Dilihat dari jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kuantitatif, metode analisis data dengan menerapkan analisis ini dapat dilihat pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan analisis regresi berganda, maka dapat diketahui seberapa besar motivasi kerja X1 dan kinerja karyawan X2
merupakan variabel bebas berpengaruh terhadap keberhasilan usaha Y. Sebagai variabel terikat, hasil pengolahan data menggunakan SPSS 26 diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya, hasil uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data yang terdapat pada tabel di atas, maka model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah Y sama dengan 13,288 dikurang 0,218 X1 ditambah 0,512 X2. Dari persamaan regresi linear berganda di atas memberikan keterangan sebagai berikut. Pertama, nilai konstanta sebesar 13,288 menyatakan apabila variabel motivasi kerja X1 dan kinerja karyawan X2 memiliki nilai sama dengan 0, maka variabel dependen keberhasilan usaha Y sebesar 13,288. Nilai koefisien regresi motivasi kerja X1 sebesar 0,218 dan bernilai negatif, yang berarti apabila variabel motivasi kerja X1 turun sebesar satuan, maka variabel dependen yaitu keberhasilan usaha Y akan menurun juga sebesar min 0,218. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, nilai koefisien regresi kinerja karyawan X2 sebesar 0,512 dan bernilai positif, yang berarti apabila variabel kinerja karyawan X2 naik sebesar satuan, maka variabel dependen yaitu keberhasilan usaha Y akan naik juga sebesar 0,512, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, hasil pengujian analisis data. 2. Uji F. Uji F digunakan untuk mengukur pengaruh motivasi kerja X1 dan kinerja karyawan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat keberhasilan usaha Y. Perumusan hipotesis adalah H0, variabel motivasi kerja X1 dan kinerja karyawan X2 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha. H1, variabel motivasi kerja X1 dan kinerja karyawan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha. Adapun kriteria yang digunakan adalah jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel atau SIG lebih besar sama dengan 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika F hitung lebih besar F tabel atau SIG lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai F tabel pada tingkat signifikan 5% dan derajat bebas DF sama dengan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 41 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 38. Diperoleh angka 4,09. Adapun hasil analisis uji F dengan bantuan program SPSS 26 didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, hasil uji F. Hasil pengujian model secara simultan di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 5,351 dengan signifikansi sebesar 0,009. Oleh karena nilai F hitung 5,351 lebih besar F tabel 4,09 dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,009 dan nilai ini jauh lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya bahwa variabel motivasi kerja dan kinerja karyawan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel keberhasilan usaha. Dari hasil pengujian analisis data. Ketiga, uji T. Uji T digunakan mengetahui pengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri dari variabel-variabel bebas, yaitu motivasi kerja
adalah X1 dan kinerja karyawan adalah X2 terhadap variabel terikat yaitu keberhasilan usaha adalah Y. Perumusan hipotesis adalah H0 variabel motivasi kerja adalah X1 dan kinerja karyawan adalah X2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha. H1 variabel motivasi kerja adalah X1 dan kinerja karyawan adalah X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha. Adapun kriteria yang digunakan adalah jika T hitung lebih kecil sama dengan T table atau SIG lebih besar sama dengan 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika T lebih besar T table atau SIG lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Level of significance 0,05 disebutnya 5%. Mencari nilai T table atau DF, rumusnya adalah A dibagi 2 dibagi N dikurangin K dikurangin 1. 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. 41 dikurangin 2 dikurangin 1 hasilnya 38. 0,025 dibagi 38 hasilnya 2024. Ini dilihat pada distribusi T table. Hasil uji T. Berdasarkan tabel di samping diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, nilai pada T hitung variabel motivasi kerja adalah min 1201 dan T table bernilai 2024 sehingga T hitung lebih kecil dari T table. Itu min 1201 lebih kecil dari 2024 atau nilai SIG T untuk variabel motivasi adalah 0,237 lebih besar dari alfa itu 0,05. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak, artinya secara parsial variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha kafe yang terdapat di sekitar daerah Cibubur. Yang kedua, nilai pada T hitung variabel kinerja karyawan adalah 2866 dan T table bernilai 2024 sehingga T hitung lebih besar dari T table, itu 2866 lebih besar dari 2024 atau nilai SIG T untuk variabel kinerja karyawan adalah 0,007 lebih kecil dari alfa 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 artinya diterima secara parsial variabel kinerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha kafe yang terdapat di sekitar daerah Cibubur. Hasil pengujian analisis data. Keempat, uji koefisien determinasi atau R2. Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah R-square. Hasil uji koefisien determinasi berdasarkan hasil analisis pada tabel didapatkan nilai R-square sama dengan 0,220. Ini dapat diartikan bahwa 22% perubahan atau variasi Y, yaitu keberhasilan usaha, dikarenakan oleh adanya perubahan atau variasi variabel X atau motivasi kerja dan kinerja karyawan. Sedangkan 78% sisanya dikarenakan oleh adanya perubahan variabel lain yang tidak masuk dalam model. Ya, pembahasan atas hasil analisis data. Yang ketiga, hasil uji T diperoleh T hitung variabel motivasi kerja adalah min 1201 dan T table bernilai 2024 sehingga T hitung lebih kecil dari T table, itu min 1201 lebih kecil dari 2024, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, secara parsial variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha kafe. Hasil tersebut sesuai dengan kesenjangan penelitian dalam latar belakang. Apabila motivasi kerja menurun, maka keberhasilan usaha kafe juga ikut menurun. Keempat,
Hasil uji T dapat diperoleh T hitung variabel kinerja karyawan adalah 2866 dan T table bernilai 2024, sehingga T hitung lebih besar dari T table, itu 2866 lebih besar dari 2024. Maka H0 ditolak dan sehingga ada pengaruh yang signifikan kinerja karyawan terhadap keberhasilan usaha. Hasil tersebut sesuai dengan kesenjangan penelitian dalam latar belakang. Apabila kinerja karyawan yang dimiliki karyawan tergolong baik, maka akan mendorong karyawan dalam meningkatkan keberhasilan usaha kafe. Pembahasan atas hasil analisis data. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka pembahasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hipotesis yang disampaikan, diduga variabel motivasi kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel keberhasilan usaha, dan diduga variabel kinerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap variabel keberhasilan usaha terbukti. Ditunjukkan dengan hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 13.288 dikurangi 0,218 X1 ditambah 0,518 X2. Kedua, hasil perhitungan uji F dapat diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F table, yaitu 5.351 lebih besar dari 4,09. Maka H0 ditolak, sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja, yaitu X1, dan kinerja karyawan X2 terhadap keberhasilan usaha adalah Y. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk merunning data SPSS untuk SPSS versi 26. Di sini yang pertama, pada variable view, kita tulis nama-namanya. Yang pertama itu ada X1, tapi untuk X1.1 itu adalah untuk X1 pertanyaan yang pertama, X1.2 untuk data, X1 pertanyaan yang kedua, X1.3 untuk data, X1 pertanyaan nomor 3. Lalu sini ada X1, itu adalah total dari data nanti X1, pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3 akan ditaruh di X1. Lalu kita beri label untuk X1-nya itu motivasi kerja. Selanjutnya adalah X2, dilakukan yang sama. X2 ada 3 bulir pertanyaan. Dan untuk X2 sendiri itu kita beri label kinerja karyawan. X2. Lanjut, itu untuk variabel Y-nya, itu ada 4 pertanyaan. Ke Y.4. Dan Y sendiri kita beri label keberhasilan usaha. Selanjutnya kita ke data view. Nah, data view ini kita akan masukkan data yang udah kita peroleh dari kuesioner para responden. Kita ambil datanya dari sini Excel. Nah, di Excel ini kan udah di jumlah, jadi kita tinggal copy paste aja, masukin ke SPSS-nya. Oh ya, untuk data yang poinnya 5, itu berarti dia sangat setuju. Untuk poin 4 itu dia setuju. Untuk poin 3 itu dia netral. Untuk poin berjumlah 2 itu dia tidak setuju. Untuk poin berjumlah 1 berarti respondennya sangat tidak setuju. Ini kita copy dan kita masukkan ke SPSS. Kita copy paste, kita masukkan di SPSS.
Lakukan yang sama untuk variabel selanjutnya. Lock semuanya, lalu kita paste variabel y-nya. Setelah udah semuanya, datanya udah tercantum di SPSS, untuk uji validitas, kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, lalu Bifurcate. Nah, untuk datanya ini kita masukkan data pertanyaannya. Untuk X1, klik OK. Ini hasil data untuk variabel uji validitasnya. Sini modifikasi kerja untuk X1.1 untuk buli pertanyaan itu 0,802, untuk X1.2-nya itu adalah 0,926, untuk X1.3-nya itu 0,831. Kita lakukan yang sama untuk variabel X2 dan Y-nya. Kita klik Analyze, Correlate, Bifurcate, lalu kita masukkan datanya untuk X2 selanjutnya. Ini untuk X2 datanya. Bisa dilihat ini untuk bulir pertanyaan pertama itu hasilnya 0,766. Untuk X2-nya titik 2 itu 0,846, X2.3 itu 0,62. Lalu kita lanjut lagi analyze untuk variabel Y-nya. Ini kita masukin ke variabel. Lalu kita klik OK. Lalu keluar hasil outputnya. Ini adalah hasil output untuk uji validitas keberhasilan usaha variabel Y-nya. Lalu selanjutnya saya akan memberi tahu untuk merunning data untuk uji reliabilitas, yaitu klik Analyze, lalu Scale, lalu klik Reliability Analyze. Di sini ada item. Ini kita klik X1, X2, X1-nya semuanya. Lalu kita klik statistik. Ini kita checklistin item, scale if, item delete, and correlation. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Hasil dari untuk uji reliabilitas untuk X1-nya itu Cronch batch alpha-nya itu 0,81. 0,815 berarti dia lebih besar dari 0,6. Berarti dia datanya reliable. Lalu untuk X2-nya sama, lakukan yang sama. Scale Reliability Analyze. Lalu kita masukin di sini X2-nya, data X2-nya. Di sini juga masih sama, kita checklist data-data ini. Kita klik OK. Ini hasil untuk reliability statistiknya Cron patch alpha-nya itu 0,767. Untuk X2, lalu kita lanjut lagi uji reliabilitas untuk variabel Y. Scale, Reliability Analyze, lalu kita masukin variabel Y-nya. Variabel pertanyaan Y-nya Y1, Y2, Y3, dan Y4, lalu kita klik OK. Variabel Y-nya yaitu 0,766. Terus selanjutnya, untuk merunning data regresi. Kita klik Analyze, kita klik Regression,
lalu kita klik linear. Nah, untuk dependen ini, variabel Y. Kita masukkan variabel Y-nya untuk dependen. Dan untuk variabel independen itu adalah variabel X-nya, itu X1 dan X2. Di sini pertama statistiknya. Ini kita checklist untuk estimate, model fit, collinearity, dan Durbin-Watson-nya. Kita checklist, kita continue, kita ke plot selanjutnya. Ini kita checklist, lalu ke save. Ini kita checklist. Ya, udah. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini hasilnya keluar untuk regresinya, regression, variabelnya. Di sini ada model sumarinya, bisa dilihat 0,4490, R-square-nya adalah 0,220, alfanya, lalu ada koefisiennya. Bisa dilihat di sini 13,288, lalu motivasi kerja nilainya adalah minus 0,281, untuk kinerja karyawannya 0,512. Di sini ada nilai T-nya juga, untuk uji T itu 3,759, ini X1-nya itu minus 1,201, untuk kinerja karyawan X2-nya itu 2,866. Di sini ada F. Di sini untuk uji F. Sekian penjelasan untuk merunning data pada SPSS versi 26 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.